Sekarang kitab apa yang dimaksud? Mushaf apa yang dimaksud? Laisa bi amaniyikum wa amani ahli kitab. Kebenaran, keadilan, kejujuran, dan tatanannya, saya ulang, saya balik, tatanan kebenaran, kejujuran, dan keadilan dengan segala elemennya. Apa itu? Kebahagiaan, ketentraman, surga, neraka, malaikat. Laisa bi amaniyikum, sama sekali tidak bersinggungan, bukan merupakan hasil karya tulisan yang berangkat dari pikiran kamu yang muncul karena praduga, kira-kira, dan tafsir karena banyaknya bacaan yang kamu telah baca. Bukan wa amani, bukan karena angan-angan kamu. Wa amani ahli kitab, dan juga bukan angan-angannya para ahli kitab. Makanya kan barang siapa ya malu su, barang siapa yang berbuat celah su, itu ya tidak jujur, tidak adil, tidak benar. Jadi sebuah tatanan itu prasyaratnya benar, jujur, adil. Ini bareng, bukan dipisah sendiri-sendiri. Menjadi orang jujur, nggak bener, nggak apa-apa, nggak bisa. Kamu menjadi orang adil, tapi tidak jujur, nggak bisa. Karena orang yang jujur, orang yang benar, tahu konsep kebenaran, metode kebenaran, sekaligus dia berbuat jujur dan tahu cara jujur dan adil, dan tahu apa itu adil. Nggak mungkin orang itu dia adil tapi nggak jujur. Dia mencoba mengungkap konsep tentang adil, konsep tentang kebenaran, tapi dia nggak jujur. Ya nggak bisa. Karena menyebut itu ya malu syuk, jauh bih. Mereka ini orang-orang yang wala yajidlahu, orang-orang yang dolim, lalim, yakni mereka yang tidak jujur, tidak benar, dan tidak adil. Yang jelas bahwa kebenaran apapun, sebuah konsep itu bukan karena berangkat dari angan-angan prasangka, kira-kira, tafsir, dan juga karena bukan bacaan-bacaan yang dari hasil tulisan, bukan dari ini. Karena dampak dari perilaku ini berlaku mendasar, sebenarnya perilaku standar minimal yang harus dikenali, standar minimal yang harus dikenali oleh kita untuk menjadi manusia. Kalau enggak, yang namanya bulian, olo-oloan, sampai berita terakhir beberapa waktu yang lalu, bulian anak-anak SMP, anak SD, anak sekolah, SMA, mahasiswa, itu sampai kemarin ada SMP pembunuhan hanya karena membuli sampai yang dibuli itu terbunuh, begitulah. Itu kan miris. Karena standar pendidikan kita nggak punya kualifikasi untuk mengembangkan perilaku benar, jujur, dan adil itu seperti apa. Sedang yang dikembangkan pendidikan kita selama ini itu hanya sayapnya saja, hanya bulu-bulunya saja, memperindah bulu-bulunya, terlepas bisa terbang atau tidak. Tapi badannya itu tidak terproses dengan benar, jujur, dan adil dalam kesadaran tiga hal yang mendasar: Alkitab, Al-Hikmah, An-Nubuwah. Apalagi pada saat pendefinisiannya itu sesuai dengan pikirannya masing-masing, sesuai dengan bacaan yang ada. Itu kan tidak terurai. Kalau pendefinisiannya itu adalah di atas pijakan hati nurani, walaupun referensinya dari bacaan, maka mendekati kebenaran itu sangat memungkinkan, memiliki peluang untuk di dalam kebenaran pada saat hati nuraninya berfungsi. Masalahnya hati nurani berfungsi itu berkaitan dengan al-huda, kita ungkap pertama tadi. Tapi selama al-huda difahami sebagai sebuah penerimaan nasihat, kemudian kita menjadi pinter, maka bohong sebuah sistem dapat dibangun yang akan mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Dan tampaknya ini merupakan titik balik akumulasi, sehingga disebut dengan anomali dan menuju puncak anomali. Dan ini sudah seperti
di leher. Kalau posisi puncak itu dari telapak kaki sampai kepala. Seandainya gunung itu sudah pada di atas lereng, sudah sampai pada titik perjalanan ke puncak, bahkan mungkin sudah di lahan puncak, tinggal nunggu jebluknya, kan begitu. Anomalinya, pembiasanya. Karena ini bagian dari sebuah sabda Ya'juj Ma'juj, kumpulan anomali yang terakumulasi menjadi titik puncak peledakan. Maka hanya orang-orang yang eling dan waspada yang terselamatkan. Jadi Alkitab rasionalnya jelas bukan merupakan buku, karena Quran menyebut buku hasil pikiran kita yang dituangkan dalam buku itu adalah laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Kebenaran, surga, neraka, widodari bukan hasil karya angan-angan dan pemikiran-pemikiran kamu, dan juga bukan dari kitab-kitab yang kamu baca. Jika beragama didasarkan atas pijakan tulisan dan kitab, maka kamu menjadi ahli kitab. Agama tidak didasarkan pada bacaan, tapi didasarkan kepada kebenaran. Rasionalnya kan harus begitu. Ya cari kebenaran itu, yang melekat pada kebenaran itu, cari kebenarannya.